Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Hari ini kita mengucap syukur atas HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita memperoleh berkat melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Hai Sobat Muda, dalam ucapan syukur, marilah memandang dunia yang berubah lebih cepat dari apa yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi COVID-19 melawat dunia, membawa kedukaan dan kekhawatiran yang mendalam di hati setiap insan penghuni bumi. Seiring pacuan langkah menaklukkan pandemi COVID-19, tumbuh harapan untuk menata kehidupan baru yang lebih baik dan berkualitas. Dunia berputar 180 derajat, sangat cepat dan orang Kristen ada dalam percepatan itu. Perubahan itu membuat sebagian orang tergagap, sementara yang lainnya menganga terkejut. Bahkan ada yang ketakutan dan kegoncangan emosi dan spiritual. Orang Kristen harus tetap terjaga, kritis membaca perkembangan. Ketika duka menghantam, membuat banyak jiwa merapuh dan tetap harus berjuang untuk bertahan hidup yang masih panjang. Pada pergerakan inilah kita hadir, meraih dan menopang. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar, menembus tembok kerapuhan dan tetap berdiri kokoh, mewujudkan tugas kita selaku pemuda gereja. Bergerak lentur menghadirkan damai sejahtera Allah melalui celah digital. Meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Mari berdiri, bersyukur kepada Tuhan
karena kasih setianya besar atas kita. Masuklah ke pelataran Tuhan, pujilah Sang Pencipta kita yang maha mulia. Pujilah Sang Pencipta maha mulia, pujilah Dia segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta maha mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 1-2 yang menyatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap langkah juang kami. Dari hari lepas hari, ketika saat ini kami bersyukur untuk pergerakan kaum muda GPIB yang telah menyatakan karya-karya kasih Tuhan sepanjang 70 tahun. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus berkarya dalam pergerakan ini. Terkhusus ketika saat ini, dunia dilanda pandemi COVID-19. Kaum muda terpanggil untuk hadir dengan berbagai talenta yang Tuhan anugerahkan untuk menolong dan menopang setiap orang yang rapuh, goncang, bahkan kehilangan harapan untuk hidup. Ya Bapa, kami sungguh menyadari panggilan dan pengutusan-Mu bagi kami.
Namun kami mengabaikannya dengan berbagai dalih tentang masa depan yang sedang kami perjuangkan. Kalaupun kami mau berkarya, karya kami hanya terbatas pada tembok gereja. Kami belum memiliki keberanian untuk mendobrak tembok itu dengan kasih. Karya-karya kami terbatas pada keputusan-keputusan rapat pengurus dan panitia. Kemudahan dan kemajuan teknologi membuat kami menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Kami memanfaatkan teknologi untuk memuaskan diri kami sendiri. Hati dan pikiran kami tidak terpusat pada karya-karya agungmu. Semuanya menghantar jiwa kami kepada kerapuhan yang dalam, sehingga karya-karya hidup kami menjadi tidak bermakna. Kepadamu kami memohon. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk menatap masa depan dalam anugerah pengampunan-Mu. Ajarlah kami untuk mengelola dan mempergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melakukan karya-karya kasih bagi orang lain, menembus tembok gereja, dan hadir di tengah masyarakat. Ajarlah kami sebagai generasi muda untuk selalu melihat tantangan sebagai peluang untuk berkarya dan berinovasi, mengembangkan diri sebagai suatu bentuk pengharapan akan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berilah kepada kami semua kesetiaan dan ketaatan untuk menghadirkan Kristus, sumber kehidupan, dalam kehidupan kami yang memuliakan-Mu. Ajarlah kami untuk sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami ada rancangan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan dapat
memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu setia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai 3 berkata, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang berjudul Karena Anugerahnya. Dalam lagu itu dinyanyikan begini, bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena fasilitasku, bukan karena kecakapanku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya.
diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik kesuksesan, keberhasilan, dan pekerjaan besar yang dapat kita lakukan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita atau karena kekuatan manusiawi kita. Nyanyian ini juga tergambar dalam cerita firman Tuhan hari ini yang menuntun bangsa Israel untuk melihat diri sebagai umat yang dikasihi Allah. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka menolak perintah Tuhan karena kabar dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa pada saat itu untuk melihat bangsa Kanaan. Dikabarkan kepada mereka bahwa bangsa di sana adalah bangsa yang kuat dan besar, sehingga tidak mungkin bagi umat Israel untuk melawan bangsa ini. Nah, cara pandang Israel yang seperti ini menunjukkan kepada ketidakpercayaan Israel akan kekuatan Allah dan kuasa Allah atas seluruh bumi. Oleh karena itu, ketika generasi ini telah habis, maka Musa membawa generasi yang baru untuk masuk ke tanah Kanaan yang dimulai dengan sebuah ungkapan di dalam ayat 1 yang mengatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini." Generasi penerus melalui ayat ini dimotivasi untuk menyediakan telinganya untuk mendengar perintah dan ketetapan Tuhan. Kata dengarlah pada ayat 1 ini sejajar dengan pasal 4 ayat 1 yang menunjuk kepada sebuah perintah dan peringatan yang berbicara tentang ketetapan dan peraturan yang Musa ajarkan untuk dilakukan supaya mereka dapat hidup dan memasuki negeri yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Ini berarti umat Israel dimotivasi untuk tidak lagi memiliki sikap yang sama seperti generasi sebelumnya, takut dan tidak percaya pada kuasa Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu mereka miliki sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu adalah mendengar. Dengarlah, ini kata perintah. Mendengar berarti memberikan telinga untuk mendengarkan peraturan dan ketetapan Allah ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka harus patuh dan taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang bersedia mendengarkan firman Tuhan adalah pribadi yang patuh dan taat pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kepatuhan dan ketaatan itu dinyatakan melalui perilaku hidup setiap hari, dengan belajar melakukan kehendak Tuhan dimanapun berada. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda yang patuh dan pemuda yang taat kepada Allah adalah pemuda yang menyediakan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata mendengarkan, listening, itu berbeda dengan kata mendengar, hearing. Mendengarkan berarti mengandung unsur memperhatikan dan bersedia untuk memahami. Nah, ketika pemuda bersedia menyediakan telinga mereka untuk mendengarkan petunjuk dan perintah Allah, maka kehidupan mereka adalah berusaha untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, pemuda yang demikian selalu diberkati oleh Tuhan.
Dan berkat yang diterima itu tidak berupa materi, melainkan berkat rohani yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Seperti misalnya apa? Memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Punya waktu untuk melakukan sate atau saat teduh. Ada SBP yang kita miliki untuk kaum muda. Dan itu bisa kita pakai sebagai acuan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan di setiap pagi ataupun malam hari. Menjadi pemuda yang setia dalam kehidupan persekutuan juga menjadi contoh hidup yang baik bagi pemuda lain. Itu adalah salah satu bentuk cara pemuda menerima berkat Tuhan. Karena persekutuan itu dilihat sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga terbentuk pemuda yang hidup takut Tuhan, pemuda yang hormat Tuhan, dan pemuda yang mengasihi Tuhan. Contoh yang lain apa? Serius menjalani kehidupan sebagai pemuda yang selalu disiplin dan tertib dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini pada ayat 2. Ketika umat Israel akan datang ke tanah Kanaan, ada dua masalah yang mereka hadapi ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Persoalan yang pertama adalah menyeberangi sungai Yordan. Nah, persoalannya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, generasi yang akan memasuki sungai Yordan ini bukanlah generasi yang mengalami karya dan tindakan Allah yang ajaib selama perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Generasi sebelumnya tidak dapat memasuki tanah perjanjian oleh karena mereka tidak patuh dan tidak taat pada peraturan dan ketetapan Allah. Mereka lebih dikuasai oleh rasa khawatir, mereka lebih dikuasai oleh rasa takut, mereka lebih dikuasai oleh perasaan was-was untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, generasi penerus yang akan memasuki tanah Kanaan ini diharapkan tidak mengikuti jejak generasi sebelumnya. Dan mereka dimotivasi untuk percaya pada janji Allah. Mereka harus meyakini firman Allah. Oleh karena itu mereka harus hidup mengandalkan Tuhan dan percaya pada janji Allah yang akan senantiasa menyertai mereka dan memperkenankan mereka menduduki tanah perjanjian Kanaan. Nah, persoalan yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan hari ini bahwa mereka akan berhadapan dengan bangsa yang besar dengan perawakan tubuh yang tinggi yang dikatakan bangsa Enak. Bangsa Enak ini digambarkan oleh firman Tuhan sebagai bangsa yang besar dan kuat. Nah, informasi tentang bangsa Enak ini yang disampaikan oleh pengintai-pengintai yang diperintahkan oleh Musa pada saat itu membuat bangsa Israel menjadi tawar hati dan takut. Siapa itu bangsa Enak? Bangsa Enak adalah bangsa yang besar dan kuat. Kota-kota mereka digambarkan di dalam ayat 1 sebagai kota-kota besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Tubuh mereka tinggi dan orang sering menyebutnya raksasa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, harus berhadapan dengan orang-orang yang tinggi besar. Kita mungkin kalau melihat orang yang sudah tinggi besar, takut menghadapi. Dan itu mungkin juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mendengar informasi itu dari 12 pengintai. Itu berarti bahwa umat Tuhan tidak hanya berhadapan dengan manusia,
tetapi boleh dikatakan lebih dari manusia yang seukuran normal dengan mereka. Namun Tuhan akan memampukan dan memberikan kekuatan kepada umatnya, saudara-saudara, dalam menghadapi musuh. Nah, dua persoalan inilah yang akan dihadapi oleh umat Tuhan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan yang kita hadapi zaman sekarang ini berbeda dengan tantangan umat Tuhan di zaman Musa dan Yosua. Sungai Yordan dan bangsa Enak zaman sekarang ini adalah sikap ragu-ragu kita, kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan kita, persoalan-persoalan yang besar yang kita pandang besar dan sangat kuat memengaruhi kehidupan kita. Keadaan-keadaan seperti ini yang terkadang membuat kita merasa tidak berdaya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti umat Tuhan generasi sebelumnya yang mereka juga merasakan hal-hal yang demikian. Bahkan mungkin kita lebih terpaku pada persoalan-persoalan besar yang sedang kita alami dibanding percaya pada firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan memampukan kita. Kita mengukur persoalan besar itu dengan ukuran kemampuan kita. Kita lupa bahwa ada yang lebih besar dari segala persoalan besar yang kita hadapi, yaitu Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mensyukuri hari ulang tahun pemuda yang ke-70. Pemuda adalah generasi penerus keluarga. Pemuda adalah generasi penerus gereja dan bangsa. Tantangan pemuda zaman sekarang lebih sulit dibanding pemuda zaman dahulu. Tantangan itu berasal dari dalam diri pemuda itu sendiri maupun di luar diri pemuda atau eksternal. Dari dalam diri, pemuda terasing dengan dirinya sendiri, lebih suka dengan tren hidup zaman sekarang, hidup mengasingkan diri dengan cara jalan-jalan sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri, dan lebih suka selfie, tidak suka bersosialisasi dengan orang lain, asik dengan dirinya sendiri, tidak suka membangun persahabatan dengan orang lain. Hidup yang tidak disiplin dan tidak tertib. Hidupnya serba terbalik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Suka mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas kuliah atau sekolah ataupun kerjaan di kantor. Tantangan yang lain adalah apatis, cuek, atau kurang peduli dengan keadaan sekitar, bahkan dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan eksternalnya apa bagi anak pemuda? Pergaulan yang buruk atau pergaulan yang tidak baik. Gaya hidup hedonis, suka berfoya-foya, kumpul-kumpul untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Materialis, lebih suka menonjolkan hal-hal yang bersifat material, dan dilihat itu sebagai satu gaya hidup yang hebat. Dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika pemuda ikut ambil bagian dalam narkoba. Itu tantangan pemuda zaman sekarang. Teknologi canggih, teknologi yang canggih, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda sekarang ini. Ketika bisa berteknologi merasa luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan bangun tidur yang diraih itu bukan Alkitab, tapi HP. HP selalu ada di dekat
diri kita sebagai pemuda melebihi seorang kekasih. Hal ini tidak hanya melanda pemuda, pun melanda kehidupan orang tua. Ketika sudah memegang barang yang kecil itu, ya seperti ibu-ibu, anaknya mau bikin apa dia nggak peduli, yang penting sudah memegang HP. Ketika HP ketinggalan, bingung cari HP-nya di mana. Tapi kalau istri atau suami atau anak-anak yang tidak ada di depan mata, nggak peduli. Kalau HP nggak ada di depan mata, waduh, bingung. Tantangan-tantangan tadi dapat kita atasi ketika sebagai orang percaya kita tetap dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, maka Tuhan juga akan memampukan kita menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa janji Tuhan bagi mereka yang akan memasuki tanah perjanjian tersebut? Pada ayat 3 dengan jelas disampaikan oleh Ulangan bahwa Tuhan akan berjalan di depan, memunahkan, menundukkan, menghalau, dan membinasakan bangsa Enak. Ungkapan ini, saudara-saudara, memberikan keyakinan kepada umat Allah agar mereka tidak takut. Mereka tidak khawatir menghadapi bangsa Enak yang hebat, yang besar itu. Sebab Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka, dan Tuhan sendiri yang akan berperang melawan bangsa Enak. Dalam peperangan itu Tuhan aktif terlibat secara langsung, dan itu tergambar di dalam ungkapan yang disampaikan oleh Ulangan 9 pada ayat 3. Tuhan akan memunahkan, menundukkan, menghalaukan, dan membinasakan. Ketika Israel berperang, Allah berperang bersama-sama dengan mereka. Itu artinya bahwa dalam peperangan mereka tidak boleh mengandalkan kekuatan manusiawi mereka, tetapi mereka harus mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, maka mereka akan mengalami kemenangan. Kalau mereka mengandalkan kekuatan manusia, maka mereka akan mengalami kegagalan. Kemenangan bangsa Israel atas bangsa Enak bukan semata-mata karena jasa bangsa Israel, tetapi karena anugerah Allah yang berlaku atas kehidupan mereka. Kemenangan itu terjadi melalui pengakuan akan kelemahan diri Israel yang menyatakan bahwa mereka bergantung pada Allah dan kekuatan mereka berasal dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita pun mesti meyakini akan kesaksian Ulangan kepada kita, bahwa Tuhan akan senantiasa berjalan di depan setiap orang yang percaya pada janji penyertaannya. Tuhan akan menghalau segala hal yang menghalangi kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Tuhan akan menghalau segala hal yang menghalangi relasi kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Jangan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, melainkan lihatlah diri sebagai alat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu bukan untuk bangga diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang melakukan. Ketika kita mengalami kesuksesan, ada Tuhan di balik kesuksesan itu. Roma sendiri bersaksi kepada kita di dalam pasal 8
ayat yang ke-28 yang menyatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan ada pada pihak kita. Dan dalam kelemahan, Paulus katakan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadilah pemuda-pemuda pemenang iman dalam menjalani hidup ini. Selamat HUT Pelkat GP ke-70 semakin maju dan menjadi agen perubahan dalam penyertaan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya pada kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mengucap syukur bersama dengan pemuda-pemuda GPIB dalam HUT syukur yang ke-70 tahun. Biarlah Pelkat GP semakin maju dan dapat menjadi alat berkat Tuhan melalui talenta-talenta yang mereka miliki. Dan kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami saat ini. Tuhan memberkati pergumulan hidup berbangsa negara kami, agar kami senantiasa menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, yang masih menjadi pergumulan bersama.
Kiranya Engkau menolong agar para pimpinan bangsa kami senantiasa bijak dalam pengambilan keputusan. Berdoa dalam kehidupan bergereja, Tuhan memberkati. Kami sebagai gereja Tuhan, berkati setiap orang yang membutuhkan kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mampukan mereka untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan hidup yang mereka alami. Mendoakan setiap saudara-saudara kami yang bertambah usia. Tuhan memberkati agar pertambahan usia menolong mereka untuk semakin bijaksana dalam menjalani hidup ini. Kami yang bersekutu bersama-sama di saat ini, Tuhan memberkati kami juga dengan segala rencana-rencana kami ke depan. Segala gumul kami, segala apa yang kami pikirkan, mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, melihat keadaan kami. Dan kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, belajar untuk percaya pada kuasa-Mu yang selalu terjadi dan berlaku atas kehidupan kami. Ketika kami tetap patuh dan taat sebagai anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kasih-Mu padaku.
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Marilah memberi persembahan dengan penuh sukacita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, di hari penuh ucapan syukur ini, kami sungguh bersukacita atas karya-karya kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berada dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ketakutan kami telah berubah menjadi pengharapan dalam Tuhan dengan memasuki tatanan baru yang Tuhan perkenankan kami alami. Karena itu, kami membawa syukur kami kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Kami mohon Tuhan berkenan atas perayaan hidup kami ini, dan anugerahkanlah hikmat bagi kami agar kami mampu menyatakan kasih-Mu bagi orang lain dalam karya-karya nyata untuk pembangunan jemaat dan dunia di mana kami ada dan bermukim. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berilah telinga mendengarkan firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap karya hidup, karena janjinya sempurna atas orang-orang yang taat dan setia melakukan firman-Nya. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami GPGPIB Menabur Kasih mengucapkan Selamat ulang tahun GPGPIB yang ke-70 tahun. GPGPIB Hadir